Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita kedatangan tamu. Tamu ini luar biasa, istimewa, dan beliau ini banyak hal yang mungkin orang belum kenal terhadap diri beliau. Malam ini kita bongkar habis nih. Kita mau tahu siapa sosok yang satu ini yang ada di depan kita. Beliau ini kita sekarang ini bincang-bincang di Kabupaten Kolaka Utara di ujung Sulawesi Tenggara, daerah dekat perbatasan Sulawesi Selatan. Tetapi sesungguhnya beliau ini adalah orang yang sosok yang luar biasa karena pernah mempertukaran pemuda pada waktu itu. Dan sosok yang satu ini sebetulnya bukan cuma bahasa Inggris, Jumirsa. Beliau juga bahasa Jerman, bisa bahasa Arab juga, jadi memang luar biasa. Artinya jarang kan yang begini ini. Saya juga ini ya tahu bahasa, tapi membahasakan susah. Bahasa Jerman, tahu bahasa Jerman, tapi tidak bisa membahasakan. Ini makanya saya yakin pemirsa tentu tidak sabaran lagi ingin berkenalan dengan beliau. Kita sama-sama ingin mendengarkan dari beliau siapa sebenarnya sosok yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, menarik sekali, banyak bocoran nih bahwa ternyata Ustadz ini yang kesehariannya dilihat di Masjid Agung, bahkan dulu kan di kantor kementerian kamu Ustadz ya, sebelum pensiun itu ya orang cuma melihat begitu itu, tapi kami dapat bocoran ternyata Ustadz ini pergaulannya sudah internasional. Barangkali ini kita ingin mendengar, pemirsa ingin mendengar itu, tetapi sebelumnya ini Ustadz, saya kira sudah sering melihat channel Syair Syiar ini, minta komentarnya Ustadz, tapi dengan bahasa Inggris Ustadz. Komentarnya tentang channel Syair Syiar ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz. Thank you, Jumirsa. This channel Syair is very important and very useful for the people of North Kolaka, especially for the international people also, because the international people will be known Kolut later, and I think I can say that this channel is one of the best here in Lasusua downtown and very useful for us. And I think this channel will be growing up, getting better and better, and many people coming here to cooperating together how to publicize their capacity, and also how to introducing the economy of North Kolaka. Thank you. Luar biasa Ustaz. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Setiap kami ada konten itu biasa-biasa saja, karena tidak perlu diterjemahkan. Kalau ini kayaknya perlu diterjemahkan baru juga bisa dimengerti secara keseluruhan ini. Betul. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Jadi maknanya secara keseluruhan bahwa Jumirsa ini atau merupakan satu channel yang sangat penting, sangat berguna bagi masyarakat Kolaka Utara, dan ini adalah channel internasional yang juga masyarakat internasional akan mengenal Kolaka Utara, khususnya kota Lasusua, serta tentu saja masyarakat internasional mengenal potensi ekonomi yang ada di Kolaka Utara ini. Itu maknanya. Luar biasa. Nah ini Ustaz, artinya di setiap tahun Ustadz kan selalu dilibatkan di musabaqah tilawatil Quran. Yang menarik juga itu Ustadz kan selama ini Dewan Hakim
tafsir bahasa Inggris Ustadz ya. Artinya luar biasa, Ustadz sudah bisa menafsirkan ayat lewat bahasa Inggris. Ini luar biasa pemirsa. Artinya beliau ini itulah bahwa memang setiap manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita juga ini berpikir kok kelebihan itu terlalu jaraknya ini, karena kita mungkin dengan menggunakan bahasa keseharian kita ini memahami Al-Quran itu masih awam. Beliau ini dengan menggunakan bahasa asing luar biasa. Boleh mungkin cerita Ustaz tentang perjalanannya. Tadi itu kan yang pernah saya dapatkan bocoran bahwa Ustaz tuh bukan cuma satu negara, beberapa negara Ustaz. Mungkin bisa diceritakan. Makasih Ustaz. Jadi tahun 1982 saya waktu itu memang mempersiapkan diri untuk mengikuti satu program internasional karena sudah disampaikan senior-senior kita waktu itu. Dan saya persiapkan hanya kurang lebih 1 tahun sehingga saya dites untuk mengikuti sebuah program namanya Youth Exchange Programs between Indonesia and Canada. Ya, artinya itu pertukaran pemuda antara Indonesia dan Kanada waktu itu. Saya sempat lolos, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Latihan di Jakarta, kemudian setelah selesai itu dikirimlah ke tujuannya ke Kanada waktu itu, tapi ada studi short tour atau perjalanan singkat di Singapura. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Hong Kong waktu itu. Ada short tour juga, tour singkat di Hong Kong. Kemudian sempat juga waktu itu diantar lagi ke sebuah kota tengah laut namanya Honolulu, Hawaii. Di sana kita juga short tour. Kemudian langsung penerbangan ke California, San Francisco, Amerika Serikat. Nah, di sana ada perjalanan di beberapa tempat di kota San Francisco waktu itu untuk melihat perkembangan kota sekaligus cross culture atau pertukaran budaya waktu itu, melihat perkembangan budaya generasi muda, pemuda waktu itu di San Francisco itu. Kemudian dilanjutkan lagi ke satu kota yang namanya British Columbia, itu sudah di Kanada. Di sanalah di Kanada kami tinggal kurang lebih 3 bulanan lah gitu. Kemudian berpindah-pindah ke tempat lain, ke beberapa kota. Kemudian di sana ada semacam short training, training singkat dari panitia pertukaran. Kita dilatih oleh orang Inggris sendiri dalam belajar bahasa Inggris, teknik berbahasa Inggris, teknik mengajar utamanya waktu itu. Nah, saya dalam perjalanan itu Ustaz, sempat beberapa kota di Kanada, kami ketemu salah seorang pemuda juga, dia seorang wanita, ya, dia orang Jerman. Dia sangat antusias sekali dengan saya waktu itu untuk mau mengajarkan bahasa Jerman ke saya. Nah, saya enggak terlalu pro, tetapi enggak, dia penasaran mau mengajarkan bahasa Jermannya itu. Sehingga waktu itu karena namanya teman, memang perjalanan kita itu adalah mencari pertemanan atau make many friends on the way, membuat teman di perjalanan itu. Motonya youth of the world, wahai pemuda dunia, walk hand in hand and speak of love. Ya, berjabat tangan sambil bercerita-cerita untuk menyatukan persepsi membangun dunia internasional waktu itu. Sehingga salah satu yang dibangun adalah bagaimana belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris waktu itu. Sehingga kami berada di salah satu kota yang lama namanya Smithers. Smithers itu kota Indian. Di sana kami bahkan sampai ke tingkat desa di sana. Akhirnya dalam perjalanan itu kita bisa banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran,
karena kita seperti belajar free atau semacam sama dengan pemerintah punya program ini yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya kami sudah melakukan hal itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kemudian pemerintah diungkaplah saat ini yang namanya kurikulum Merdeka Belajar yang dianut sekarang ini di KNAS, yang tentu pemerintah punya. Yang saya juga lakukan melalui kursus-kursus saya itu di Kuala Susun ini, kursus bahasa Inggris untuk menambah wawasan anak-anak muda kita, wawasan generasi kita, wawasan anak-anak sekolah kita, agar mereka bisa memiliki satu international talents atau international skill. Ya, dimana kita tidak begitu menarik kelihatan kalau ada seorang mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi seorang S1, S2, S3 tidak mampu berbahasa Inggris, itu sebenarnya tidak terlalu bagus kelihatannya. Walaupun itu tidak ada masalah. Itu dan bisa kita mau tambah kemampuan itu kalau ada keinginan kita dengan keras. Itu barangkali Ustaz. Luar biasa Ustaz nih. Ini malam ini memang malam spesial pemirsa. Ini tadi saya menyimak tentang apa yang disampaikan Ustaz nih. Saya teringat Ustaz, Imam Ali pernah mengatakan begini, man alima logata qaumin faqad salima min makrihim. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, maka dia terbebas daripada tipu daya kaum itu. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Ini malam ini betul-betul ya saya rasakan ini, walaupun kita ada di Kabupaten Kolaka Utara ini, Kabupaten Pemekaran, tapi serasa ini kita berada di dunia internasional ini. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa international skill dan apalagi international talent, karena talent. Kenapa? Karena sebetulnya memang kita harus sadar. Saya juga baru menyadari Ustaz, makanya saya malam ini kok terbuka sekali saya rasa ini. Kenapa tidak dari dulu juga saya belajar bahasa seperti ini sehingga belum terlambat ya. Belum terlambat. Terus Ustaz nih, tadi bicara tentang budaya. Memang apa yang menonjol perbedaan dan persamaan budaya kita dengan budaya luar? Tentu Pak Ustadz sudah bisa entah di Kanada, entah misalkan waktu sempat ke Amerika. Ini kalau menurut Ustadz ini budaya yang menonjol, yang berbeda dan kesamaannya yang mana tuh Ustadz? Luar biasa, Jadi kalau saya lihat pertama-tama di misalnya waktu tiba di negaranya orang itu namanya di Amerika, saya lihat ada satu budaya yang paling menonjol, budaya kedisiplinan. Disiplin dalam melakukan sesuatu. Kalau naik bus saja itu kita harus betul-betul antri dari belakang, tidak bisa kita melewati orang yang di depan ke depan kalau belum sampai giliran. Ya, yang berikutnya itu bapak angkat saya di salah satu rumah tingkat, taruhlah barangkali semacam kecamatan tetapi kota. Nah, itu Mr. Thornton, setiap saya subuh, kalau waktu di Indonesia subuh sudah kelihatan ini, dia sudah panggil saya, Mirwan, wake up, coffee time. Mirwan, wake up, coffee time. Saya waktu itu masih tidur, dia sudah bangunkan. Itu tidak bisa kita mau mengatakan wait a moment please, tunggu dulu, tidak bisa. Kita harus coffee time, harus datang minum kopi pada saat waktunya. Dan kalau umpamanya kita waktu bekerja, work time, stop smoking, stop coffee time. Ya, waktu bekerja sekarang berhenti itu kopi, berhenti merokok. Kita harus hentikan.
Luar biasa. Jadi ada kedisiplinan yang memang kelihatan luar biasa mereka lakukan. Kita tidak bisa lakukan seperti itu sepertinya karena kita budaya Indonesia beda dengan mereka. Tapi paling tidak Hal yang positif. ada hal yang positif. Berkendaraan, kalau waktu itu bapak angkat saya namanya Mr. Thornton, setiap ada perempatan dia itu tidak langsung melambung, harus berhenti jalan, berhenti betul. Nanti setelah dilihat kendaraan aman kiri dan kanan baru mulai menyeberang. Terkadang kita di sini beda sekali dengan itu. Kita tidak lihat kondisi langsung menyolong saja. Sikut-sikutan ya kalau di sini. Memang Iya. kedisiplinan yang terpelihara di sana. Kemudian juga baik disiplin pekerjaan, disiplin waktu meal time atau waktu makan atau sleeping time, waktu tidur, semuanya serba disiplin. Kalau sudah dikatakan oke, good night, selamat malam, oke, kita jawabnya good night. Nah itu sudah waktu tidur itu, walaupun kita tidak tertutup mata di kamar, tapi tidak bisa lagi kita ngobrol di luar, kita harus di kamar. Walaupun tidak tidur, tapi kan sudah diucapkan tadi good night, selamat malam, selamat tidur. Sudah dijawab juga good night ya. Itulah salah satu bentuk-bentuk kedisiplinan yang biasa memang. Nah, kemudian dari sisi sisi budaya lain masuk kepada mungkin sedikit religi, nah itu tidak terlalu care dengan persoalan agama. Silahkan Anda laksanakan ibadah sholatnya, laksanakan karena mereka itu seperti di tempat saya di Smithers, bapak angkat saya itu adalah animisme namanya. Animisme dia percaya pohon, percaya batu besar, tetapi dia tidak pernah menyinggung masalah agama siapapun. Itu saya lihat bagusnya. Kita laksanakan ibadah kita sesuai dengan pelaksanaan ibadah kita. Waktu itu saya seperti di Smithers itu kebetulan kami di sana waktu itu melewati ini kita punya Ka'bah. Jadi kita sholat menghadap ke timur waktu itu. Iya. Karena kita lewat baratnya ke sana. Barat tapi menghadap menghadap ke timur karena dilewati di Ka'bahnya. Sehingga ada penyampaian dari panitia nasional waktu itu, pemuda-pemuda yang muslim silahkan menghadap ke timur sholat karena kita sudah melewati Ka'bah. Nah itu jadi itu suatu pengalaman juga yang biasa. Kemudian saya merasa bahwa tujuan saya untuk banyak jalan di desa-desa, karena ada pertemuan setiap minggu, itu memang banyak mempelajari teknik bagaimana bahasa itu, karena yang paling susah saya lihat itu adalah listening ability atau kemampuan mendengar terhadap orang asing, namanya yang native speaker. Native speaker itu susah sekali paham bahasanya. Dan biasa saya sengaja beli barangnya, how much this one, berapa harganya ini, dia jawab ini $11,000, $1, $2, dan sebagainya. Jadi ada pelatihan pendengaran yang kami dapatkan di sana banyak. Luar biasa pemirsa. Saya kira apa beliau ini pengalamannya apalagi keliling dunia. Tapi ini Ustaz nih, yang ini kita tahu lagi ini apa yang memotivasi itu Ustaz, sehingga mau menekuni mempelajari ini sampai kemudian dari bahasa itu sendiri tadi itu Pak Ustadz menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Kan banyak orang tuh jalan-jalan ke luar negeri kan pakai duit, ada uangnya, dia bisa ke sana, atau ada sebuah kegiatan atau bisnis usaha yang mengantarkannya ke sana. Tapi Ustadz ini kan sebetulnya ya diberangkatkan ke sana karena ilmu yang mendorong tuh. Kemudian Ustadz tertarik mempelajari bahasa Inggris apa ini. Sementara kan kita ini di waktu itu masih ini daerah Sulawesi Tenggara ini Ustadz. Iya, makasih Ustaz. Jadi pemirsa yang berbahagia, ini pertanyaan yang menarik sekali. Saya teringat sebuah ungkapan dari salah seorang ustaz besar kami dulu di Musabri Kendari, karena saya kenal Musabri.
beliau mengatakan bahwa ada 3 yang menerangi dunia ini. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah Al-Quran, dan yang ketiga adalah bahasa. Karena saya pernah menjadi seorang qari Sulawesi Tenggara, juara 1 tingkat remaja tahun 79 waktu itu, mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional di Semarang waktu itu, dengan almarhumah Siti Marlina. Pemirsa rahimahullah, terbongkar sudah. Ternyata beliau ini memang luar biasa. Bukan cuman hebat bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab. Ternyata juga pernah menjuarai, pernah jadi juara qari, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Semarang. Luar biasa. Saya kira malam ini pemirsa, dengan jumpa dengan beliau, bincang-bincang kita malam ini, saya yakin banyak manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa, insya Allah kita akan tetap berjumpa bersama dengan beliau 1 kali dalam 2 pekan, insya Allah. Insya Allah. Untuk itu Ustaz, saya kira mungkin ada closing statement yang menggunakan bahasa Inggris lagi, lalu kemudian mungkin diikuti dengan terjemahannya supaya semuanya bisa mengetahui apa yang disampaikan Ustaz. Silakan Ustaz. Luar biasa, menuju bisa. Okay, I think closing speech right now, I would like to say thank you very much for this opportunity by Pak Ustaz Jumadi Junisa to give me this time to perform in front of the camera here. And I think it is international issue also, and make me happy too, make me honor. And I believe that one day this channel, Yumisa, is very, very important. And many people come here to prepare themselves how to face a camera, and also how to speak, and how to give in the influence of daily life. Thank you very much. Bisa diterjemahkan Ustaz? Luar biasa juga itu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dari Pak Ustaz yang Junisa yang memberi saya kesempatan tampil. Saya kira ini merupakan satu channel yang luar biasa, channel yang sangat-sangat bisa membuat kita menjadi orang yang memiliki pandangan internasional yang kuat, dan juga bisa membuat kita lebih berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian. Baik pemirsa, demikian perjumpaan kita sama beliau. Sekali lagi jangan lupa, kita akan tetap bersama dengan beliau 1 kali dalam 2 pekan. Artinya dalam 1 bulan 2 kali pertemuan Ustaz ya. Insya Allah. Sekian dan demikianlah perjumpaan kita bersama dengan Bapak Ustadz Nirwan. Beliau ini luar biasa. Saya yakin pasti kita menantikan lagi perjumpaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustaz.